Radit dan Joko. Pada suatu kota, ada seorang anak yang masih bersekolah bernama Radit. Radit merupakan salah satu murid yang berprestasi dan menjadi juara kelas. Radit memiliki teman yang bernama Joko. Joko tak sepintar Radit, dia juga tidak menjadi siswa berprestasi dan juara kelas. Pada suatu hari, Radit menjadi juara kelas dan mendapatkan hadiah. Dengan sombongnya, Radit memamerkan hadiahnya di hadapan Joko. "Aku mendapatkan hadiah karena aku pintar, tak seperti dirimu, Joko," kata Radit ke Joko. Dengan perasaan kesal, Joko menjawab, "Radit, kamu memang pintar, tapi kamu terlalu sombong untuk menjadi seorang yang pintar. Jangan besar kepala." Kemudian Radit pun menjawab, "Aku tidak sombong, kenyataannya aku pintar, menjadi juara kelas." Kemudian Radit pun pergi begitu saja dari hadapan Joko. Dengan perasaan yang masih kesal, Joko bertekad untuk menjadi lebih pintar dan menjadi juara kelas seperti Radit. Setelah pulang dari sekolah, Radit mendapatkan hadiah dari ayahnya berupa alat game sebagai tanda dia telah menjadi juara kelas. Dengan semangatnya, Radit bermain game dengan alat tersebut. Karena keasikan, hari sudah malam. Radit juga sudah merasa mengantuk. Jadi dia memutuskan untuk tidur. Namun, dia melupakan bahwa tugas sekolahnya yang harus diselesaikan. Berbeda dengan Radit, Joko dengan semangatnya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh ibu guru di sekolah. Joko masih mengerjakan tugasnya karena begitu sulit baginya yang tidak pintar. Namun dia tetap berusaha. Setelah selesai, dia pun membereskan buku-bukunya, kemudian pergi tidur. Keesokan harinya, di sekolah seluruh tugas pun diperiksa oleh ibu guru. Kemudian ibu guru berkata, "Radit, mengapa kamu tidak mengerjakan tugasmu?" Radit pun menjawab, "Maafkan saya, Bu. Saya lupa mengerjakan tugas karena saya ketiduran." Ibu guru kembali berkata, "Lantas apa yang membuatmu tertidur dan melupakan tugas sekolahmu, Radit?" "Maafkan saya, Bu. Saya bermain game. Pemberian dari ayah saya," jawab Radit. "Baiklah Radit, untuk itu kamu harus dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan berdiri di depan kelas," suruh ibu guru. "Baik, Bu. Saya akan mengerjakan hukumannya," jawab Radit. Hari-hari pun berlalu, tidak ada peningkatan terhadap Radit. Setiap hari Radit selalu bermain game hingga lupa waktu dan lupa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dan juga jarang belajar. Sedangkan Joko, dia memanfaatkan waktunya dengan selalu belajar serta mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Hingga penerimaan rapor pun tiba. Dengan sombongnya, Radit berkata, "Sudah jelas, aku yang akan menjadi juara kelas. Tidak ada yang pintar selain diriku." Joko tidak merespon perkataan Radit, dia hanya diam berdiri menunggu pengumuman juara kelas. Kemudian tiba saatnya pengumuman juara kelas dan menjadi juara kelas adalah Joko, bukanlah Radit. Rasa bahagia Joko tak terbendung. Dengan semangatnya, dia pergi menerima hadiahnya sebagai juara kelas. Kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Setelah setiap malam dia pun menjadi juara kelas menggantikan posisi Radit. Dengan kesal Radit berkata, "Bagaimana bisa Joko yang tidak pintar itu menjadi juara kelas?" Ibu guru pun berkata, "Radit, Joko memang tak sepintar dirimu, namun dia bekerja keras untuk menjadi juara kelas. Dia selalu belajar dan mengerjakan tugasnya. Namun ibu kecewa padamu, Radit. Kamu merupakan anak yang pintar. Namun akhir-akhir ini kamu lalai akan pelajaran dan tugas, sehingga membuat dirimu tidak menjadi juara kelas lagi."
Setelah perkataan ibu guru, Radit pun sadar bahwa dia salah selama ini. Selalu bermain game dan tidak mengerjakan tugasnya. Radit berkata, "Maafkan saya, Bu, karena bermain game sehingga lalai mengerjakan tugas." Joko pun menghampiri Radit dan berkata, "Radit, jangan berkecil hati. Kamu adalah anak yang pintar dan tak sulit bagi dirimu untuk menjadi juara kelas kembali. Namun, janganlah kamu sombong jika telah menjadi juara kelas." Radit pun menjawab, "Maafkan aku, Joko. Aku telah salah terhadapmu. Telah menghinamu waktu itu karena aku mendapatkan juara kelas." Joko menjawab, "Aku telah memaafkanmu. Sekarang, mari kita berteman baik, mulai belajar bersama dan mengerjakan tugas bersama." Radit pun menjawab, "Sungguh baik hatimu, Joko. Aku sudah melukai hatimu, namun kamu ingin berteman denganku, bahkan belajar bersama denganku. Terima kasih, Joko. Kamu akan menjadi temanku yang paling baik. Aku janji padamu tidak akan sombong lagi." Hari-hari berikutnya, Joko dan Radit selalu terlihat bersama, belajar, mengerjakan tugas, bercanda bersama, dan menjadi sahabat. Pesan moral dari cerita ini yaitu, ketika kita memiliki kelebihan, janganlah kita menyombongkannya dan tidak merendahkan orang lain yang tidak memiliki keahlian yang kita miliki. Jangan terlalu tinggi mengangkat kepala karena kesombongan. Karena suatu saat kamu akan tertunduk malu karena kesombongan tersebut. Sesungguhnya kesombongan adalah perilaku yang tercela.